Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Ada kisah yang cukup mencengangkan dari beberapa keturunan Ba'alawi, di mana pada zaman dahulu ternyata sebagian dari mereka juga sempat memiliki keraguan mengenai keabsahan nasabnya bersambung atau tidak kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di tengah keraguan itu muncul karomah-karomah yang sangat luar biasa yang pada akhirnya karomah itu dapat meyakinkan mereka bahwa nasabnya bersambung kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah itu dicatat dengan baik di dalam sebuah kitab yang rampung ditulis pada tahun 1393 Hijriah oleh seorang Habib bernama Abu Bakar Al-Attas bin Abdullah bin Alwi Al-Habsyi. Kitab itu diberi judul Tadhkirun Nas, sebuah kitab yang menjelaskan tentang masalah-masalah fikih dan merangkum kalam-kalam seorang Habib bernama Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Attas. Bagaimana kisah lengkapnya? Kita lihat di halaman 275. Mulai dari redaksi walamma quri'a 'inda sayyidi, ketika dibaca kepada sayyidku, kepada Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Attas maksudnya ya. Ketika dibaca kepada sayyidku fi manaqibil Habibi Ali bin Abdullah As-Saqqaf, tentang manaqib Habib Ali bin Abdullah As-Saqqaf ya. Muka syafatu syaikhihi Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus, khususnya tentang kasyaf gurunya Habib Ali bin Abdullah As-Saqqaf bernama Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Lima khatara fi qalbil Habibi Ali bin Abdullah, kasyaf mengenai ini ya, perkara yang muncul di dalam hatinya Habib Ali bin Abdullah As-Saqqaf. Ya, semacam ada keraguan di dalam hatinya seperti itu. Min jihati nasabihi wasyuhatihi, keraguan itu mengenai nasabnya dan keabsahan nasabnya. Biqaulihi liman hadara indahu minan nasi, dengan ucapannya kepada orang-orang yang hadir di hadapannya. Jadi kalau digambarkan Habib Ali bin Abdullah As-Saqqaf yaitu cuma membatin gitu sahabat ya. Awalnya itu cuma membatin saja mengenai nasabnya. Ini sahih apa tidak. Kemudian gurunya yaitu Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus itu tiba-tiba bilang, Ashhidu ala anna hadzal Habib Ali As-Saqqaf syarifun husainiyun. Saksikanlah, ini di hadapan para manusia, saksikanlah bahwa Habib ini yaitu Habib Ali As-Saqqaf adalah seorang syarif bermarga Husaini. Qala Sayyidi Ahmad wa ana waqu Ali mithlu dzalika marratan. Maka setelah dibacakan manaqib tadi, Sayyidi Habib Ahmad berkata, dan aku juga pernah mengalami seperti itu. Sang penulis kitab ini pernah ragu juga gitu ya sahabat terhadap keabsahan nasabnya. Karena penulis kitab ini juga seorang Habib tadi ya. Apa kata Said Ahmad setelah dibacakan manaqib? Takallama as-sayyidu Ahmad Dahlan fid darsi fil ansabi wa atala fi dzalika ila qal ma nadri ma taf'alun nisa. Bahwa Said Ahmad Dahlan telah berkata, itu yang dikatakan oleh Habib Ahmad. Said Ahmad Dahlan telah berkata di dalam pelajaran tentang nasab dan beliau panjang membahasnya hingga beliau Sayyid Ahmad Dahlan berkata, aku tidak tahu apa yang dilakukan oleh para wanita. Fawaqa'a fi qalbi tahayyurun wahtimamun min dzalik, kata penulisnya, maka kemudian terjadi kebingungan dan ini ya, keprihatinan di dalam hatiku mengenai itu. Mengenai nasab maksudnya. Ya kalau boleh digambarkan, ini semacam ada keresahan sahabat ya. Nasab saya ini sahih apa tidak ya? Kalau manaqibnya Habib Ali bin Abdullah As-Saqqaf tadi kan
baru membatin saja di dalam hati, ragu tentang nasabnya, karena gurunya bernama Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus adalah seorang yang ahli kasyaf, ya langsung diyakinkan dan bilang kepada orang-orang, ini loh cucu Nabi ini. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau penulis kitab ini tidak begitu. Malah Habib Ahmad sebagai informan sang penulis bercerita tentang kalamnya Said Ahmad Dahlan. Akhirnya penulisnya merasa sedih dan bingung. Lalu di tengah kesedihan itu penulis bilang, Faro'aitul Khadira alaihi salam akhadha biyadayya wa atabi ilal muwajahati. Maka kemudian aku bermimpi ketemu Nabi Khidir alaihi salam, telah memegang tanganku dan menghampiriku sampai berhadap-hadapan, ilal muwajahati. Jadi berhadap-hadapan dengan Nabi Khidir. Ini faro'aitu sahabat ya, ini mimpi berarti. Wanada ya Rasulullah, dan Nabi Khidir tiba-tiba menyeru ya Rasulullah. Ini Nabi Muhammad maksudnya. Ahadza waladuka, apakah ini anakmu? Cucumu maksudnya ya. Kalau putranya baginda Nabi ada mungkin ya. Ini maksudnya ya, apakah ini keturunanmu? Seperti itu. Ahadza waladuka, apakah ini anakmu? Faqala sallallahu alaihi wasallam, hadza waladi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, ini anakku. Hadza muhsin, ini seorang yang muhsin. Subhanallah. Lalu kemudian setelah itu fa farahtu bidzalika wazala ma fi qalbi. Maka berkat mimpi itu aku bahagia. Tadi yang tadinya sedih, nasabnya kok enggak soheh apa tidak gitu. Setelah mimpi itu akhirnya bahagia, wazala ma fil qalbi, dan hilanglah keraguan di dalam hatiku. Masya Allah, subhanallah. Dari kisah ini apa yang bisa kita ambil ceritanya, hikmahnya apa? Apa kira-kira yang bisa kita ambil? Ya yang jelas tidak ada data ilmiah di sini. Sehingga ya ranahnya berada di lingkaran percaya atau tidak percaya. Gitu sahabat ya. Dan terakhir saya ingatkan gini sahabat ya, bila mungkin ada yang tidak percaya, ya bukan berarti orang yang tidak percaya itu menolak adanya karomah. Dan bila percaya, ya bukan berarti juga orang yang percaya itu telah melegalkan mimpi sebagai hujah. Ya karena pada dasarnya kita semua tidak tahu bagaimana hakikat yang sesungguhnya. Mari belajar berpikir dengan baik. Sekian. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.